Selamat malam. Hari ini kita akan belajar satu penyakit yang disebut dengan kala azar. Ya, dengan nama lainnya bisa black fever, sandfly disease, dum fever, leishmaniasis, dan espundia. Ini gambarannya digambarkan orang yang mengalami kala azar menghitam, ya, maka disebut dia demam hitam tadi. Kemudian tampilan tubuh orang yang menderita kala azar seperti ini. Kemudian ini adalah lesi-lesi di kulit, ya, yang dapat dijumpai ini di kulit dan ini di rongga mulut, ya, di tangan, yang disebabkan oleh leishmaniasis. Ini adalah vektornya, nyamuk yang kemudian membawa parasit, dan waktu menggigit manusia lalu kemudian dia akan melepaskan parasit ke dalam darah manusia untuk kemudian menyebabkan infeksi. Ini di kulit kaki. Ini bentuk daripada parasit berupa amastigot dan promastigot. Ya. Secara geografis, ya, distribusinya ini dikatakan dia terjadi endemik di 88 negara yang berada di 5 benua. Dan 350 juta orang itu berisiko untuk mengalami infeksi leishmaniasis. 12 juta orang itu terinfeksi leishmaniasis. Dan diperkirakan terdapat 1,5 sampai 2 juta kasus baru yang terjadi setiap tahun, dengan 500.000 kasus baru yang terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 1756, Russell yang pertama sekali yang menerangkan tentang leishmaniasis di Inggris. Kemudian tahun 1898 oleh Borowski yang menunjukkan bahwa penyebabnya adalah berupa protozoa. Kemudian tahun 1903 seorang ahli bernama Leishman itu mengidentifikasi parasit, dan 1903 juga Donovan mendeskripsikan organisme yang sama ketika dia lakukan fungsi, ya, pada spleen, ya, dan dia menemukan organisme yang sama. Ada beberapa tipe leishmaniasis. Yang pertama yaitu VL atau tadi disebut visceral leishmaniasis. Ini ditemukan di Bangladesh, di Brazil, India, Nepal, dan Sudan. Lalu kemudian ada cutaneous leishmaniasis di kulit. Ini ditemukan di Afghanistan, Brazil, Iran, Peru, Saudi Arabia, dan Syria. Kemudian ada yang dia diffuse cutaneous leishmaniasis. Jadi di kulit, menyebar di seluruh kulit. Dan ada yang mucocutaneous leishmaniasis, ditemukan di Bolivia, Brazil, dan Peru. Dan ada juga disebut dia tipenya post kala azar dermal leishmaniasis, yang mana ini endemik di India dan di Sudan. Nah, yang pertama kita lihat leishmaniasis visceral, ya. Gambaran klinisnya adanya demam yang meningkat secara tidak teratur, kemudian terjadi penurunan berat badan yang berarti, kemudian terjadi pembesaran pada limpa dan hati, dan kemudian menyebabkan terjadinya anemia. Lalu kemudian untuk cutaneous leishmaniasis merupakan satu leishmaniasis yang menimbulkan ulkus di kulit, di bagian kulit yang terbuka seperti wajah, lengan, dan kaki. Lalu kemudian ada mucocutaneous leishmaniasis atau disebut juga espundia. Ini menginfeksi pada membran mukosa di hidung, di mulut, dan juga di rongga
tenggorokan. Nah, ini merupakan siklus hidup dari leishmaniasis. Ya, kita lihat ini sandfly, ya, lalat yang kemudian menggigit manusia, lalu kemudian dia memasukkan promastigot ke dalam darah manusia, kemudian promastigot mengalami fagositosis oleh makrofag, kemudian promastigot berubah menjadi amastigot di dalam makrofag, lalu terjadi multiplikasi amastigot di dalam sel, termasuk di dalam makrofag dari berbagai jaringan, lalu kemudian kembali sandfly, lalat tersebut menggigit manusia dan kemudian amastigot kembali masuk ke dalam tubuh lalat, kemudian untuk mengalami perkembangbiakan di dalam tubuh lalat. Kemudian amastigotnya akan berubah menjadi promastigot di dalam usus daripada sandfly. Lalu kemudian dia bermigrasi ke bagian proboscis daripada lalat untuk kemudian kembali menggigit. Nah, ini siklus hidupnya, ya. Nah, jadi yang pertama leishmaniasis ini ditularkan, ya, melalui gigitan lalat atau sandfly yang betina. Kemudian sandfly akan memasukkan stadium infektif, yaitu promastigot selama dia menggigit manusia. Promastigot kemudian masuk melalui luka yang disebabkan oleh gigitan, lalu kemudian difagositosis oleh makrofag. Kemudian di dalam makrofag dia berubah bentuk menjadi amastigot. Kemudian amastigotnya bermultiplikasi di dalam sel yang terinfeksi dan bisa juga menyerang berbagai jaringan, ya. Kemudian lalat tersebut juga akan kembali terinfeksi bila menggigit manusia yang di dalam darahnya sudah terdapat amastigot, dan di dalam usus daripada lalat dia akan berdiferensiasi menjadi promastigot, lalu mengalami multiplikasi dan kemudian bermigrasi ke bagian proboscis daripada lalat. Jadi di India sendiri sudah ditetapkan target, yaitu eliminasi daripada kala azar sejak tahun 2002, dan akhirnya memang tahun 2010 tidak lagi merupakan suatu endemik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mematahkan transmisinya dengan mengurangi populasi daripada vektor, yaitu dengan penggunaan insektisida di dalam ruangan. Kemudian dengan diagnosis yang dini dan pengobatan yang tepat, dan kemudian melalui program-program pendidikan kesehatan. Nah, untuk menyediakan diagnosa yang dini dan juga dapat memberikan terapi yang awal, ya. Kemudian untuk mengontrol, ya, populasi daripada lalat melalui insektisida yang disemprotkan di dalam rumah-rumah, dan juga penggunaan kelambu yang mengandung insektisida, yaitu juga dengan menyediakan pendidikan kesehatan dan memberikan bahan-bahan pelatihan, ya, dengan mendeteksi dan mengatasi kejadian epidemi pada tahap awal, kemudian untuk menyediakan diagnosa dini dan juga penata laksanaan yang efektif untuk leishmania, dan yang mana dapat
juga merupakan koinfeksi daripada penyakit HIV. Nah, bagaimana untuk diagnosa awal leishmania, yaitu dengan pemeriksaan LD bodies, ya, Leishman-Donovan bodies, yang ditemukan di jaringan limpa, sumsum tulang, dan kelenjar getah bening. Kemudian dengan tes aldehid, kemudian dengan pemeriksaan ELISA, dan juga dengan pemeriksaan PCR, ya, ini bisa dipakai untuk diagnosa dini. Pengobatannya sendiri yaitu dengan sodium antimonis tibogluconat, pentamidin istionat, amphotericin B. Ini obat-obatnya yang sudah dipatenkan, miltefosine. Ya, kemudian masih ada fase 3 uji klinis untuk vaksin generasi pertama, ya. Kemudian Leishmania mayor yang dicampur dengan vaksin BCG ternyata cukup efektif mencegah infeksi Leishmania donovani. Ini ada beberapa pilihan pengobatan mulai dari pentamidin, amphotericin B, allopurinol, ketoconazole, interferon gamma, BCG, rifampin, dapsone, paromomycin, clotrimazole, dan untuk benda-benda itu dilakukan pemanasan dengan kauterisasi, eksisi, interleukin, krio, dan krim SRAS. Bagaimana untuk membatasi jumlah vektor, yaitu dengan pemberian DDT 75%, yaitu 1 kg dalam 3 galon air, ataupun DDT 50% dengan 1,5 kg dalam 3 galon air, dan pemberiannya adalah 100 mg mol per square foot, ya, sampai dengan ketinggian 6 kaki di atas permukaan tanah, dan jika juga terjadi resistensi bisa diberikan BHC. Baik, itu untuk bahan pembelajaran leishmania, ya. Kita lanjutkan dengan trypanosomiasis. Nah, ini adalah protozoanya, ya. Protista berubah menjadi kinetoplastida, lalu kemudian berkembang menjadi trypanosoma. Trypanosomiasis di Afrika, ya, itu mencapai 400.000 kejadian infeksi, di mana 50.000 sampai 70.000 itu menyebabkan kematian setiap tahun. Sedangkan trypanosomiasis yang Amerika itu bisa menginfeksi 11 juta orang dan menyebabkan kematian sampai dengan 50.000 kematian per tahun. Ini adalah perkembangan daripada protozoa, dimulai dari trypomastigot, jadi epimastigot, promastigot, dan jadi amastigot. Nah, kita lihat African trypanosomiasis ini menyebabkan penyakit tidur, ya, sleeping sickness. Penyebabnya bisa Trypanosoma brucei, kemudian bisa Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma brucei rhodesiense. Sedangkan untuk American trypanosomiasis itu menyebabkan penyakit Chagas, yaitu jenisnya Trypanosomiasis Trypanosoma cruzi. Nah, ini daerah-daerah yang endemik dengan African trypanosomiasis, ya. Yang putih adalah area-area yang banyak menyebabkan penyakit tidur, ya, sleeping sickness.
oleh karena African trypanosomiasis. Cara transmisi yaitu melalui gigitan vektornya lalat CC, yaitu bila terjadi infeksi yang ditularkan dari ibu ke anaknya biasanya menyebabkan kematian perinatal, bisa melalui transfusi darah dan bisa melalui kontak seksual. Ini adalah siklus hidup ya. Jadi lalat kemudian akan menginjeksikan metasiklik trypanomastigot ketika dia menggigit, lalu trypomastigot akan mengalami reproduksi secara aseksual di dalam aliran darah manusia. Sedangkan di dalam parasit dia akan mengalami reproduksi secara aseksual di dalam usus daripada lalat, yaitu berupa epimastigot, kemudian bermigrasi ke kelenjar saliva daripada lalat menjadi sebagai metasiklik trypomastigot. Lalu lalat kemudian bisa juga menerima trypomastigot ketika dia menggigit manusia yang sedang terinfeksi. Untuk patogenesisnya ada beberapa stadium. Stadium pertama yaitu hemolimfatik yang merupakan stadium akut, di mana kebanyakan pasien tidak merasakan apa-apa pada tahap infeksi ini. Bisa timbul papula yang kecil dari tempat gigitan, lalu kemudian menyebabkan inflamasi lokal. Kemudian ketika trypomastigot masuk ke dalam aliran hemolimfatik, itu kemudian akan mengalami multiplikasi. Disitulah timbul gejala-gejala klinis seperti demam, sakit kepala, dan nyeri pada persendian. Dan bisa ditemukan tanda winter bottom, yaitu pembekakan pada kelenjar getah bening pada daerah posterior leher di sini ya. Jadi daerah posterior leher KGB-nya mengalami pembengkakan. Untuk stadium 2-nya itu menyebabkan meningoencephalic stage. Ya, ini biasanya sudah kronik. Yaitu penyakit tidur. Ini stadiumnya yang disebabkan oleh trypanosoma sudah masuk ke dalam otak dan bisa melewati blood brain barrier, ya, pembatas antara darah dan jaringan otak. Terjadi perubahan kepribadian, sakit kepala, dan kemudian lebih senang menarik diri dari lingkungan, ya, menyendiri dia bawaannya. Kemudian tugas-tugas yang sederhana mulai tidak bisa dikerjakan dan biasanya mengalami insomnia nokturnal. Sedangkan pada siang hari dia ngantuk berat, daytime lethargy, bisa apatis dan akhirnya hanya tergeletak sampai akhirnya bisa mengalami penyakit yang berat oleh karena infeksi sekunder seperti terjadinya pneumonia. Pengobatannya pada stadium 1 dengan pentamidin yaitu 7-10 kali suntikan untuk Gambien C dengan efek sampingnya nyeri pada lokasi penyuntikan dengan risiko terjadi hipotensi dan shock. Bisa terjadi disfungsi pankreas, ginjal maupun hepar, dan bisa terjadi supresi pada sumsum tulang dan terjadi polineuropati. Suramin, ya, dosis yang multiple tergantung berapa hari itu untuk yang rhodesiense. Efek samping gangguan ginjal, neuropati perifer, dan supresi pada sumsum tulang. Untuk stadium 2 melarsoprol, ya, merupakan molekul arsen dengan injeksi intravena lambat dengan efek samping adalah encefalopati. Lalu kemudian ada eflornitin
diinfuskan selama 2 minggu selama 6 jam. Obatnya mahal dan lebih efektif terhadap Trypanosoma gambiense. Nah, ini gambaran perjalanan klinis infeksi ya. Klon A, klon B, klon C ya. Jadi ini adalah berapa minggu setelah infeksi. Nah, bagaimana mencegahnya? Yaitu yang pertama dengan mengontrol reservoir parasit seperti ternak-ternak dan juga hewan-hewan liar. Kemudian membuang atau menyingkirkan sisa-sisa di mana lalat CC itu bisa bereproduksi. Kemudian dengan DDT, dengan edukasi, kemudian dengan penyuluhan publik. Nah, ini adalah jumlah kasus baru yang dilaporkan setiap tahunnya. Ini mulai dari tahun 50 sampai dengan tahun 2000-an ya. Ini adalah spesies yang spesifik ya dari genus Glossina ya. Nah, kita lihat warna ungu ini West African Trypanosomiasis, kemudian warna orange ini adalah East African Trypanosomiasis ya. Ini semua menyebabkan Trypanosomiasis yang kronik. Nah, untuk American Trypanosomiasis atau penyakit Chagas, nama penyakitnya, transmisinya yaitu melalui vektor seperti kutu ya, namanya kissing bugs, genus Triatoma, Rhodnius dan Panstrongylus. Dia akan menggigit untuk meminum darah manusia, lalu kemudian darah yang mengandung parasit itu kemudian bisa ditularkan kepada manusia lain yang digigitnya ya. Kemudian bisa juga menular melalui makanan yang terkontaminasi dari parasitnya. Bisa dari transfusi darah orang yang terinfeksi dan bisa dari transmisi janin di mana 13% itu menyebabkan kematian sewaktu dilahirkan setiap tahun di Brazil. Ini adalah siklus hidupnya ya, dimulai dari tadi triatomin merupakan stadium di dalam kutu ya, lalu kemudian menggigit manusia ya, dan seterusnya. Untuk patogenesisnya ada fase akut yaitu dimulai 1 minggu setelah terjadi infeksi. Gambaran klinis bisa demam, pembesaran kelenjar getah bening, pembengkakan lipatan mata ya, lipatan mata yang unilateral ya, namanya Romana sign, tanda Romana. Juga bisa terjadi miokarditis akut, kemudian bisa terjadi kerusakan sel-sel otot dan juga menyebabkan edema. Untuk fase kronik dimulai 2 bulan ya sejak terjadi infeksi awal. Kemudian dijumpai juga bentuk-bentuk yang indeterminate, tidak bisa ditentukan, yaitu 60-70% orang-orang yang mengalami Chagas yang biasanya tidak mengalami gejala kardiak, gastrointestinal maupun neurological, tapi 2-5% akhirnya bisa juga mengalami gejala-gejala kelainan jantung dan sistem digestif ya setiap tahunnya. Alasannya mengapa sampai saat ini belum jelas. Nah, ini manifestasi di jantung yaitu 30-40% orang-orang dengan Chagas ini akan mengalami aritmia, gagal jantung, tromboemboli, arterioventricular fibrilasi dan ventricular hypertrophy.
Sedangkan manifestasi di gastrointestinal 10% dari orang-orang yang terinfeksi itu mengalami megaesofagus. Sebanyak 3% megakolon, dan juga bisa menyebabkan yang juga berhubungan dengan kelainan di jantungnya. Gejalanya biasanya sulit menelan, terjadi regurgitasi, terjadi aspirasi yang bisa menyebabkan pneumonia dan kematian, bisa mengalami konstipasi kronik, kemudian kotoran yang membatu ya, yang kemudian bisa menyebabkan perforasi pada kolon. Bagaimana mengobati? Yaitu yang diobati adalah berdasarkan gejalanya, dan belum ada obat ya untuk membunuh parasitnya ini. Semua obat-obat yang ada itu masih sangat mahal, dan efikasinya juga tidak tercapai. Tidak ada obat yang diberikan untuk pasien-pasien dengan fase kronik. Pencegahan yaitu dengan mengeliminasi kissing bug lingkungannya, yang kemudian dengan membangun bangunan yang menyebabkan tidak bisa menjadi rumah tempat tinggal kissing bug. Ya, hindari memelihara hewan peliharaan dalam lingkungan rumah untuk membatasi ketertarikan dari kutu. Kemudian jangan berada dalam bangunan dengan atap rumbia ataupun dengan kayu-kayu yang sudah mulai retak. Kemudian gunakan insektisida, kemudian membunuh vektor ya dengan memukul bisa ya, lalu kemudian memberikan edukasi. Ini atap-atap rumbia ya, ini kayu-kayu yang banyak retak-retaknya ya, ini tempat yang sangat nyaman bagi parasit. Ada beberapa perkembangan yang baru ya, di mana manifestasi daripada jantung dan gastrointestinal itu tidak diketahui. Kelainan pada jantung mungkin disebabkan oleh respon autoimun ya, yang dipicu oleh parasit yang difagositosis oleh makrofag dan tidak seutuhnya, tidak sampai habis dihancurkan oleh makrofag ya. Beberapa ahli berpikir bahwa masalah di jantung juga berhubungan dengan serangan parasit secara langsung pada jantung, dan dikatakan belum ada data yang bisa menyimpulkan hal ini. Terima kasih. Demikian untuk bahan perkuliahan leishmaniasis dan trypanosomiasis. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.